Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita berjumpa lagi di perkuliahan teknik-teknik konseling perorangan atau di mata kuliah konseling individual. Minggu ini kita akan membahas 3 hal, yaitu penafsiran, konfrontasi, dan suasana diam. Kita masuk yang pertama dulu, yaitu penafsiran. Nah, apa itu penafsiran? Mungkin sudah dengar juga ya, atau sudah baca juga tentang penafsiran. Penafsiran ini sebenarnya ada di tahap keempat ya, tapi juga nanti dia sebagai teknik datangnya gitu ya. Yaitu pemberian penjelasan tentang sesuatu keadaan dari apa yang dikemukakan atau dinyatakan oleh klien gitu. Nah, konselor mengatakan apa yang tersirat di dalam pikirannya tentang pernyataan klien. Jadi ini gimana sih konselor itu menyampaikan apa yang ada di dalam pikirannya tentang apa yang tadi sudah diceritakan oleh kliennya. Ini apa yang tersirat gitu ya. Jadi mungkin kliennya tidak membicarakan itu secara langsung, tapi konselor menangkap itu. Ingat, ini yang tersirat, bukan yang tersurat atau yang sudah disampaikan langsung oleh klien. Apa tujuannya? Tujuannya akan membantu klien untuk lebih memahami permasalahan yang dialami oleh si klien gitu ya. Kemudian apa rambu-rambu dari penafsiran? Pertama, diberikan dengan hati-hati dan tepat waktu. Jadi namanya kita menafsirkan sesuatu, jangan sampai salah. Kalau salah kan klien jadi mikir mungkin kita tidak fokus gitu, kita tidak memperhatikan dia, dan harus diberikan waktu, jangan terburu-buru dalam memberikan penafsiran. Yang kedua, konselor harus memahami masalah dan kebutuhan klien. Nah, boleh melakukan penafsiran kalau kalian sebagai konselor nanti sudah benar-benar paham masalahnya gitu ya. Makanya tadi balik-balik harus tepat waktu. Kemudian konselor benar-benar sudah yakin dengan apa yang akan diberikannya. Jangan menafsirkan ketika Anda belum yakin tentang sesuatu, bisa-bisa penafsiran itu salah. Konselor memberikan pandangan sesuai dengan apa yang disampaikan klien, bukan teoritis. Nah, misal Anda tahu ya dakwaan klien itu salah atau menurut Anda itu tidak tepat, tapi kemudian Anda menyampaikan sesuai dengan teorinya nggak seperti itu. Nah, itu nggak boleh. Yang boleh itu adalah kita memberikan pandangan sesuai dengan apa yang sedang dia sampaikan gitu. Jadi penafsiran kita tuh kan dari ceritanya dia gitu, bukan dari teorinya gitu. Bentuk penafsiran, nah ini ya, tampaknya kamu sangat membenci dia, benarkah demikian? Jadi kalian udah cerita nih ya, cerita panjang lebar tentang masalahnya dengan seseorang. Mungkin dia cerita dia itu menyakiti, dia itu meninggalkannya, dia itu menceritakan banyak ya. Nah, si konselor mengambil penafsiran bahwa berarti si klien saya membenci dia. Nah, maka dia akan bertanya, tampaknya kamu sangat membenci dia, benarkah demikian gitu ya. Atau yang kedua ini, kelihatannya kamu masih sangat mencintainya, benar demikian gitu ya. Nah, dari cerita panjang lebarnya juga si klien kemudian konselor kemudian menafsirkan bahwa si kliennya terlihat masih sangat mencintai si orang tersebut gitu. Jadi dia juga memberikan penafsiran. Nah, ini biasanya nggak dikasih tahu sama si klien. Jadi ingat, ini adalah sesuatu yang tersirat yang kemudian disuratkan oleh psikolog, atau sesuatu yang tidak diucapkan langsung oleh klien, tapi kemudian diucapkan oleh konselor gitu ya. Kan klien nggak mungkin ngomong, jarang mungkin ngomong ya, dia masih mencintai, tapi dia akan cerita, saya masih mengingat dia, saya tidak bisa melupakan dia, saya mengingat momen-momen bersama dia. Nah, kan itu berarti dia masih mencintainya gitu ya. Nah, konselor membantu itu gitu ya. Oke, batas sana adalah tentang penafsiran. Jadi
kita harus berhati-hati. Ingat bahwa yang pertama kita harus tepat waktu, kita benar-benar harus yakin bahwa kita sudah siap melakukan penafsiran terhadap cerita si klien kita. Itu tentang penafsiran gitu ya. Nah, kalau yang penafsiran secara teknik itu bisa Anda lakukan di sesi mungkin di sesi 2 itu sudah bisa, atau di tahap 2. Tapi kalau nanti benar-benar penafsiran yang Anda sudah selesai ceritanya itu kan di tahap ke-3 gitu. Jadi ini sudah mulai masuk ke tahap yang ketiga. Yang kedua kita bahas hari ini adalah konfrontasi. Konfrontasi. Dari maknanya udah jelas bahwa ini adalah mempertentangkan sesuatu. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas ya. Pengertiannya ya tadi kan, mempertentangkan dua hal yang berbeda. Jadi konfrontasi itu benar-benar mempertentangkan dua hal yang berbeda. Apa yang berbeda? Pertama, isi pembicaraan sebelumnya berbeda dengan yang sekarang. Kita contohkan. Misal ya, dia tadi ngomong, saya itu sedih sekali, nilai saya anjlok, kemudian saya dimarahi orang tua, saya malu gitu. Dia cerita itu di awal-awal gitu ya. Kemudian nanti dia cerita lagi, sekarang ini saya malas sekali rasanya membuat tugas, saya lebih suka bermain gitu ya. Nah itu kan dua hal yang berbeda. Jadi isi pembicaraan awal sama yang kemudian itu berbeda. Atau dia bilang, saya sangat benci sama dia, saya tidak suka bertemu dia lagi, saya ini gitu ya. Tapi nanti dia cerita lagi, saya suka stalking loh Instagram dia. Nah itu kan berarti dua hal yang berbeda. Isinya berbeda ya. Yang kedua adalah cara dia menyampaikan dengan isi yang dia sampaikan itu berbeda. Dia bilang dia sedih, tapi raut mukanya tidak sedih. Makanya si konselor harus bisa membaca bahasa non-verbal. Jadi tidak hanya bahasa verbal. Jadi lihat cara dia menyampaikan. Apakah ketika dia bilang sedih, mukanya sedih. Ketika dia bilang bahagia, mukanya bahagia. Apakah dia bilang, oh saya tidak takut, tapi dia gemetaran. Jadi semua itu harus diperhatikan oleh seorang konselor. Kemudian apa yang diinginkan berbeda dengan yang dilakukan. Ini mirip sama dengan yang satu, tapi perbedaannya adalah ini lebih ke ya dia melakukan apa gitu ya. Jadi kalau kamu pingin dapat juara, itu tuh kamu harus belajar dengan giat. Tapi ini enggak gitu ya. Dia pingin dapat juara, tapi dia nggak mau belajar. Dia pingin mendapatkan pasangan, tapi dia nggak mau mencari. Ya, itu kan berarti apa yang diinginkan dan dilakukan itu berbeda. Itu boleh kita konfrontasi gitu ya. Jadi ingat tiga hal yang boleh kita dengar dari klien kita, dan kita boleh mempertentangkan itu kepada dia. Itu namanya konfrontasi ya. Yang dikatakan dengan reaksi berbeda gitu ya. Ini mirip nomor 2 ya. Kemudian kita ke tujuan dari konfrontasi. Atau sebelum kita coba ini ya, buatlah contoh kalimat konfrontasi masing-masing dua buah untuk hal berikut. Isi pembicaraan berbeda, cara menyampaikan berbeda, atau apa yang diinginkan berbeda. Nah nanti bisa Anda kerjakan gitu ya. Kemudian apa tujuan kita mengkonfrontasi? Agar klien menyadari bahwa di dalam dirinya ada dua hal yang bertentangan. Agar klien menyadari bahwa di dalam dirinya ada dua hal yang bertentangan. Kadang kan kita nggak menyadari hal itu. Kita bilang kita tidak suka, tapi diam-diam kita masih mencari informasi tentang orang itu. Berarti di dalam diri kita ada dua hal yang berbeda. Nah, dalam keadaan orang bermasalah, kadang-kadang dia tidak menyadari hal itu gitu ya. Nah itulah tujuannya konselor memberikan konfrontasi. Tapi konfrontasi ini kan teknik keras, teknik yang sebenarnya kalau kita lakukan kita harus sangat berhati-hati gitu ya. Ini termasuk sebuah teknik yang sangat keras ya. Kemudian ada syaratnya. Pertama ada dua hal yang bertentangan atau kesenjangan ya. Ini yang sudah disebutkan tadi, ada 4 hal yang bertentangan. Yang kedua, konselor telah mendalami masalah klien secara mendalam. Jadi si konselor telah mendalami masalah klien secara mendalam. Jadi tidak di awal-awal konseling. Jadi jangan baru awal konseling si konselor sudah berani
mempertentangkan atau melakukan teknik konfrontasi. Ketiga, telah terbina keakraban yang mendalam. Kalau klien dan konselor baru konseling, jangan sampai sudah lakukan teknik konfrontasi, walaupun mungkin Anda sudah melihat ada hal yang bertentangan yang sudah Anda sampaikan, tapi jangan dulu gitu ya, tunggu dulu sampai Anda terlihat benar-benar bisa akrab sama si kliennya. Bertujuan mendalami ketegangan yang ada dalam diri klien. Itu adalah syarat-syarat yang penting dalam konfrontasi. Dan ini yang paling penting terakhir adalah disampaikan dalam bahasa yang singkat, tepat, jelas, dan mudah dipahami. Jangan bertele-tele, jangan lebih panjang daripada pernyataan-pernyataan klien. Jadi cukup Anda bahasakan dengan bahasa yang sangat singkat, tepat, jelas, dan bisa dipahami oleh klien Anda. Jadi kita akan lihat ya contohnya. Ini contohnya konfrontasi. Anda ingin menyatakan rasa cinta, di sisi lain bila bertemu dengan dia Anda selalu sembunyi-sembunyi. Bagaimana itu gitu ya. Jadi semacam pertanyaan gitu ya. Jadi bentuknya juga pertanyaan, tapi pertanyaan yang jawabannya akan dilanjutkan oleh teknik kita yang ketiga hari ini gitu ya. Nah, apa yang ketiga nanti kita lihat ya. Jadi ini pertanyaan yang membuat klien berpikir, kemudian akan menimbulkan teknik yang ketiga sebenarnya gitu ya. Dia cinta, dia pingin mungkin ketemu memiliki orang itu, tapi dia kalau ketemu sembunyi-sembunyi. Itu kan berarti dua hal yang bertentangan. Kalau kita kembali kepada slide yang sebelumnya, maka akan kita lihat ini masuk ke dalam kategori yang mana coba. Kita cari dulu. Oke, ini ya. Yang dilakukan berbeda dengan yang diinginkan gitu ya. Yang diinginkan beda sama yang dilakukan. Ia ingin sama orang itu, dia cinta sama orang itu, tapi dia ketemu, dia menghindar gitu ya. Jadi itu namanya dua hal yang senjang gitu. Maka terjadi kesenjangan. Itu contoh dari konfrontasi. Nah, seperti yang saya sudah bilang tadi, biasanya setelah konfrontasi yang tadi teknik ini sangat keras ya, sehingga sebaiknya tidak dilakukan, atau kalaupun harus dilakukan maka perlu berhati-hati, akan timbul teknik yang ketiga, namanya suasana diam gitu ya. Coba Anda bayangin Anda habis memukul keras seseorang dengan kata-kata dan kemudian dia terdiam. Tadi Anda bilang Anda cinta sama dia, tapi kalau ketemu dia Anda bilang Anda selalu menjauh. Bagaimana itu? Kan dia biasanya akan diam dulu. Itu adalah masuk ke dalam teknik yang ketiga, suasana diam. Pada saat ini kita memberikan kesempatan pada klien untuk melaksanakan 5M. Apa 5M? Yang pertama, memahami. Memahami apa? Memahami apa yang tadi kita kasih tahu ke dia. Memahami tadi apa konfrontasi yang kita lakukan ke dia. Kemudian dia mendalami, menghayati, memikirkan, dan memproses hal-hal yang sudah disampaikan konselor. Jadi selain konfrontasi, sebenarnya teknik suasana diam mungkin bisa diikuti sebelumnya diikuti dengan teknik pemberian nasihat, mungkin juga bisa jadi pemberian contoh pribadi nanti kita. Jadi sehingga si klien mendengarkan itu, kemudian dia diam dulu, dia pahami, dia dalami, dia hayati, kemudian dia pikirkan gitu ya. Sehingga dia bisa memproses hal-hal yang tadi sudah disampaikan konselor. Jadi kita perlu memberikan itu gitu ya. Kenapa? Kenapa klien kita perlu gitu ya? Yang pertama, dapat memberikan peluang bagi konselor untuk memperbaiki. Jadi dalam suasana diam ini, saat klien kita merasa iya gitu ya, dia memikirkan sesuatu, yang ini saatnya kita memasukkan sesuatu gitu ya. Konselor dapat memanfaatkan kesempatan dengan baik. Nah, suasana diam ini tidak juga lama gitu ya. Jadi enggak suasana diam, oh yaudah diam aja gitu, enggak. Jadi kita kasih dia jeda untuk melakukan 5 hal tadi ya, untuk memahami, mendalami, menghayati ini tadi selama ya 5 menit gitu ya, 3-5 menit gitu ya. Jangan pula sampai berjam-jam, enggak gitu ya. Kita biarkan dia berpikir, kita terlihat dia sudah mungkin manggut-manggut gitu. Ingat, kita harus memperhatikan bahasa nonverbal. Terlihat dia paham, terlihat dia sudah sangat menghayati, bahkan mungkin sudah terjadi proses sesuatu dalam dirinya, maka suasana diam harus dicairkan gitu ya.
Nah, mencairkannya gimana? Bisa kita bertanya gitu ya. Bisa kita lakukan dengan teknik pertanyaan terbuka lagi gitu ya. eh atau kalau mungkin sampai suasana diamnya membuat dia menangis, nah kita juga harus melakukan teknik-teknik empati gitu ya. Jadi suasana diam tidak benar-benar langsung lost gitu ya, tidak, kita memperhatikan dalam suasana diam si konselor melakukan sesuatu gitu. Jadi kita melakukan memperhatikan dia, kita 3M gitu ya, kita 3M saat itu gitu. Jadi itu 3 hal yang hari ini sudah kita bahas, yaitu tentang kembali pertama penafsiran, yang kedua konfrontasi, dan yang ketiga suasana diam gitu. Jadi 3 hal ini sudah sebenarnya masih ke teknik umum gitu ya, belum terlalu khusus, bisa dilakukan pada jenis klien mana saja, yang penting sesuai gitu ya. Terutama penafsiran ini sangat umum, bisa pada semua klien, dan memang pada semua klien akan terjadi. Tapi konfrontasi tentu tidak pada semua klien, suasana diam juga tidak pada semua klien gitu ya. Itu saja untuk hari ini, terima kasih.